Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga, jaya. Di masa pandemi COVID-19, saya berharap kalian semua dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Tetap semangat dalam belajar walaupun dari rumah. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berlalu. Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, marilah berdoa agar kita dimudahkan dalam belajar serta kita dimudahkan untuk memahami materi pembelajaran pada hari ini. Berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk hari ini pembelajaran PJOK yaitu cabang atletik nomor lompat, yaitu lompat jauh. Tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui adalah sebagai berikut, bahwa setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan keterampilan atletik, seperti gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dengan variasi yang baik, serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan sejarah atletik secara singkat. Anak-anak bisa diperhatikan. Atletik yang terdiri dari nomor jalan, lari, lompat, dan lempar dikatakan sebagai olahraga yang paling tua usianya dan disebut juga sebagai ibu atau induk dari semua cabang olahraga dan sering juga disebut sebagai mother of sport. Olahraga atletik terdapat di zaman Yunani yang dipopulerkan oleh Ikus dan Herodikus pada abad keempat. Pada masa tersebut, kelima macam cabang kegiatan dikenal sebagai olahraga pentathlon, yang berarti 5. Sejarah atletik di Indonesia dibawa oleh pemerintahan Hindia Belanda yang selama 3,5 abad menjajah Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka, dimulai kembali, yaitu pada tanggal 3 September 1950. Didirikanlah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia yang disebut PASI. Sedangkan induk organisasi internasional ialah IAAF, yang mana memiliki kepanjangan International Association of Athletics Federation. IAAF merupakan badan pengurus atletik tingkat dunia dan dibentuk saat Olimpiade Stockholm pada tahun 1912. Sebelumnya badan ini bernama Federasi Atletik Amatir Internasional. Demikian tadi untuk sejarah singkat atletik. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Kita lanjut ke materi lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, termasuk Olimpiade. Anak-anak tahu apa itu lompat jauh? Berikut penjelasannya. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Untuk sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Bagaimana cara pengukurannya? Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Intinya pencapaian lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat
pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Jadi anak-anak diperhatikan dalam melakukan latihan lompat jauh, anak-anak diharapkan posisi badan tidak jatuh ke belakang, karena otomatis akan mengurangi jauhnya lompatan, dan itu akan merugikan pelompat atau atlet. Kita lanjut. Berikut lapangan lompat jauh, anak-anak bisa diperhatikan. Ada lintasan lari. Ini untuk awalan lompat jauh. Berikutnya ada papan tolakan. Berikutnya ada bak pasir, bak untuk lompatan. Dan berikutnya adalah keterangan untuk lapangan lompat jauh. Ukuran lapangan lompat jauh. Anak-anak bisa dipelajari dan dibaca dari panjang lapangan sampai jarak papan tumpu. Baiklah, kita masuk ke teknik lompat jauh. Ada 4 teknik yang harus dikuasai agar mencapai lompatan yang maksimal. Yang pertama ada teknik awalan, yang kedua teknik tumpuan, yang ketiga teknik melayang, dan yang keempat teknik mendarat. Berikut penjelasannya. Yang pertama untuk teknik awalan, anak-anak bisa melihat gambar yang sudah ditampilkan. Awalan merupakan suatu gerakan dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin agar memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Teknik awalan harus dilakukan dengan berlari secepat mungkin dari jarak 40 sampai 45 meter pada sebuah lintasan lari. Tadi sebelum ke teknik dasar lompat jauh sudah ditampilkan lapangan lompat jauh. Di situ tertulis jarak untuk awalan 30 sampai 40 meter. Itu antara. Jadi anak-anak bisa melihat bahwa untuk jarak awalan lari di lompat jauh sekitar 30 sampai 45 meter. Masih di teknik awalan, silakan anak-anak bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjut. Berikutnya ke teknik tumpuan atau tolakan. Anak-anak bisa lihat gambar untuk teknik tumpuan atau tolakan menggunakan salah satu kaki. Jadi untuk tumpuan tidak boleh menggunakan 2 kaki, tetapi 1 kaki yang terkuat. Berikut penjelasannya. Menumpu merupakan gerakan yang penting dalam lompat jauh untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Dalam teknik ini, atlet melakukan tolakan pada sebuah papan atau balok tumpuan menggunakan kaki terkuat dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Perlu diketahui, pada saat melakukan tumpuan, posisi badan tidak boleh terlalu condong ke depan. Tumpuan juga harus kuat, cepat, dan aktif. Keseimbangan badan juga harus dipertimbangkan agar tidak goyang, dan gerakan ayunan lengan sangat membantu untuk menambah ketinggian serta menjaga keseimbangan tubuh. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam melakukan tolakan. Anak-anak bisa dibaca. Berikutnya adalah teknik melayang atau saat badan di udara. Gerakan melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap terjaga. Hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Menjaga keseimbangan badan.
2. Mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin. 3. Mengusahakan melayang di udara selama mungkin. 4. Mempersiapkan kaki untuk pendaratan. Di sini ada 2 cara dalam melakukan teknik melayang, dengan sikap jongkok dan sikap menggantung. Yang terakhir adalah teknik mendarat atau pendaratan. Pendaratan pada bak lompat dimulai dengan posisi kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki. Jadi gerakan akhir dari lompat jauh yaitu pendaratan. Anak-anak mendarat dengan dua kaki dengan posisi jongkok. Yang perlu diperhatikan saat mendarat dan lompat jauh adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang dapat berakibat fatal bagi atlet itu sendiri. Kita lanjut untuk gaya dalam lompat jauh. Gaya dalam lompat jauh ada 3. Yang pertama gaya jongkok, yang kedua gaya menggantung, dan yang ketiga gaya berjalan di udara. Untuk pembelajaran hari ini, kelas 7 adalah lompat jauh gaya jongkok. Anak-anak melihat gambar, ini adalah rangkaian lompat jauh gaya jongkok. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Gaya jongkok merupakan jenis gaya lompat jauh yang paling tua dan paling mudah untuk dilakukan. Dikatakan gaya jongkok karena pada saat melayang di udara, atlet hanya melakukan gerakan menekuk kedua kakinya sehingga terlihat seperti sedang jongkok. Silakan anak-anak bisa dibaca. Ini detail untuk penjelasan teknik dasar lompat jauh. Yang sebelumnya tadi Ibu sudah menjelaskan dari teknik awalan, tolakan saat badan di udara, dan mendarat. Ibu akan menampilkan video lompat jauh gaya jongkok. Silakan anak-anak melihat dan mengamati rangkaian lompat jauh gaya jongkok dari awalan, tumbuhan saat badan di udara, dan mendarat. Sudah siap anak-anak ya melihat videonya? Ini gerakan awalan dengan berlari secepat mungkin. Berikutnya yang kedua adalah tumpuan atau tolakan menggunakan satu kaki yang terkuat. Yang ketiga saat badan di udara. Posisi badan seperti jongkok. Dan yang keempat mendarat menggunakan kedua kaki dengan posisi jongkok. Itu tadi untuk video serangkaian lompat jauh gaya jongkok. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan setelah nanti kita tatap muka anak-anak bisa mempraktikkan. Oke. Sekarang kita lanjut ke kesalahan-kesalahan dalam lompat jauh. Anak-anak harus diperhatikan. Yang pertama, kurangnya kecepatan lari. Yang kedua, langkah tidak tetap jaraknya. Yang ketiga, tolakan tidak tepat pada papan tolak. Yang keempat, tolakannya kurang keras. Yang kelima, sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang terakhir adalah kurang berani menjulurkan kaki ke depan. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Demikian materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang sudah dijelaskan, dan apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat classroom atau grup WA KBM jarak jauh. Setelah ini kalian silakan mencatat hal yang penting di buku catatan PJOK untuk persiapan ulangan harian.
Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.